Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Wala haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'du. Para pemirsa, para pendengar, dan para penonton yang saya hormati, alhamdulillah, senantiasa kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, karena Allah masih melimpahkan segala nikmatnya kepada kita semua, sehingga di hari ini kita masih bertemu kembali, tatap muka kembali dalam keadaan sehat walafiat. Salawat dan salam semoga tetap terlimpahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para pemirsa yang saya hormati, di hari ini kami ingin menyampaikan sebuah firman Allah Subhanahu wa ta'ala, yaitu di dalam surat Al-Bayyinah ayat 5. Allah berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahud-din hunafa. Yang artinya, tidaklah mereka diperintahkan kecuali untuk beribadah kepada Allah dengan ikhlas kepada agamanya serta tegak lurus. Di dalam ayat ini mengisyaratkan bahwasanya ibadah yang kita lakukan hendaknya didasarkan dengan ikhlas. Apa maknanya ikhlas? Ikhlas adalah dalam melakukan pekerjaan, dalam melakukan ibadah, semata-mata hanya untuk wajah Allah, untuk menginginkan keridhaannya. Dalam beribadah hanya kepingin, hanya bertujuan dilihat Allah, hanya untuk wajah Allah. Dan yang menjadi keinginan kita dalam ibadah adalah mencari keridhaannya. Ibadah bukan kepingin, bukan mau ada keinginan dilihat manusia. Ibadah bukan ingin dipandang oleh orang lain, dipandang oleh guru kita, dipandang oleh orang tua, dipandang oleh teman, dipandang oleh semua orang. Tapi ibadah yang kita lakukan hanya ingin dipandang oleh wajah Allah dan menginginkan keridhaannya, bukan menginginkan kepentingan dunia. Ibadah bukan menginginkan sebuah ketenaran. Ibadah bukan menginginkan sebuah kemuliaan dari manusia. Ibadah bukan menginginkan sebuah harta, kekayaan, dan keinginan-keinginan lainnya. Tapi ibadah hanya menginginkan keridhaan Allah Subhanahu wa ta'ala, menginginkan kasih sayang Allah Subhanahu wa ta'ala, menginginkan kerelaan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada seorang salafus saleh mengatakan kepada dirinya, wahai nafsuku, berikhlaslah kamu, maka kamu akan selamat. Seorang salafus saleh mengatakan kepada dirinya agar supaya nafsunya ini selalu ikhlas di dalam ibadah. Karena dengan ikhlas, maka semua ibadah yang dia lakukan, yang kita lakukan, akan selamat, akan diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Salafus saleh ini mengatakan,
Apabila kamu, hai nafsuku, ikhlas di dalam ibadah, maka kamu akan selamat. Selamat dari tidak diterimanya ibadah kita oleh Allah. Selamat dari kerugian hidup. Selamat dari kesengsaraan hidup di akhirat nanti, karena kita tidak mendapatkan sedikit pun kebaikan-kebaikan. Karena ibadah yang kita lakukan dunia, sedikit pun tidak ada yang diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka karenanya kita akan binasa, kita akan tidak selamat, kita akan merugi di dalam kehidupan akhirat nanti. Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam kisahnya disebutkan, Allah mengatakan kepada orang-orang yang ketika melakukan ibadah ketika masih hidup di dunia. Allah mengatakan kepada orang-orang yang ketika ibadah tidak ikhlas, carilah orang-orang yang ketika kamu beribadah dunia untuk mereka, carilah mereka, jangan mencari aku. Karena ketika kamu ibadah di dunia, kamu bukan karena aku, kamu bukan karena mengharapkan keridhaanku, tapi kamu mengharapkan orang di sekitar kamu mengharapkan manusia. Maka carilah sekarang orang-orang yang ketika ibadah kamu karena mereka, jangan mencari aku. Itu artinya Allah tidak akan menerima, Allah tidak akan memandang orang-orang yang tidak berikhlas, yang tidak ikhlas ketika melakukan ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada kisah kecil, ada kisah lucu, ada seorang santri yang di setiap harinya dia sholat seadanya, semaunya saja. Dalam kesehariannya dia sholat semaunya saja. Tapi ketika ada ustadz ada di belakangnya, maka si santri ini memperbaiki sholatnya, khusyuk dengan sehusu-husunya, sebagus-bagusnya. Karena tahu bahwa di belakangnya ada ustadznya, ada gurunya. Maka dengan demikian ini adalah contoh bahwa si orang ini, santri ini, ketika sholat, ketika diketahui oleh ustadznya di belakang, mengetahuinya bahwa ada ustadznya di belakang, dia memperbaiki, membaguskan, menghusu-husukan sholatnya. Ini adalah tanda ciri-ciri orang yang tidak ikhlas ketika melakukan ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ikhlas adalah kunci dari diterimanya sebuah amal kita. Ikhlas adalah penentu dari diterima atau tidak diterimanya sebuah amal yang kita lakukan. Ibadah yang kita lakukan ikhlas hanya untuk Allah, hanya mengharapkan keridhaan Allah, maka amal kita akan diterima oleh Allah. Tetapi ketika ibadah yang kita lakukan tidak karena Allah, tapi karena manusia, karena menginginkan harta dunia, menginginkan yang lainnya, menginginkan selain Allah, untuk selain Allah, maka ibadah tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semua ibadah-ibadah itu akan ditolak oleh Allah karena tidak ikhlas di dalam pelaksanaannya. Ikhlas adalah letaknya di dalam hati. Maka hendaknya hati kita melatih diri untuk selalu ikhlas di dalam melakukan segala macam ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salat, puasa, haji, sedekah, dan ibadah lainnya, semuanya itu hanya ingin dipandang Allah, hanya untuk wajah Allah, dan hanya mengharapkan keridhaan semata-mata, mengharapkan keridhaannya semata-mata, bukan untuk yang lainnya. Lalu di zaman dahulu ada seorang ahli ibadah dari Bani Israel.
Lalu satu hari ada orang banyak sedang melaporkan bahwa di salah satu kampung itu ada sekelompok manusia yang ketika ibadah bukan karena Allah, tapi beribadah kepada pohon besar. Ibadah bukan kepada Allah, tapi beribadah menyembah pohon besar. Lalu ketika mendengar laporan orang-orang ini, si ahli ibadah dari Bani Israel ini menjadi geram, marah sekali. Lalu dia bergegas berdiri dan mengambil kampak mau menebang pohon yang dijadikan sesembahan oleh salah satu kampung yang ada di daerah itu. Ketika dalam perjalanan sudah mendekati pohon yang mau ditebang itu, lalu ada iblis yang menyerupai orang tua renta. Dia bertanya kepada si ahli ibadah yang mau menebang pohon itu, "Mau kemana kamu?" Jawaban sang ahli ibadah, "Aku mau menebang pohon ini." "Kenapa?" Kata iblis, "Karena pohon ini dijadikan Tuhan, disembah oleh sebagian warga yang ada di sini." Lalu banyaklah dialog antara iblis yang menyerupai orang tua dengan si ahli ibadah. Banyaklah dialog, debat dan lain sebagainya. Akhirnya si iblis melawan orang yang ahli ibadah ini. Saking jengkelnya kepada orang yang mau ibadah ini karena dia memaksa mau menebang pohon. Akhirnya terjadilah pertengkaran, bergulatan, jadilah gulat, pertengkaran, hingga si orang tua ini dapat mengalahkan si iblis. Dibantingnya iblis itu dan dadanya diinjak oleh seorang ahli ibadah ini. Maka si iblis ini merasa kesakitan karena di dadanya diinjak oleh ahli ibadah ini. Lalu mengatakan, bentar, tolong lepaskan kakimu ini. Saya akan mau memberitahukan sebenarnya apa yang terjadi, sebenarnya apa yang mau aku katakan. Lepaskan dulu kakimu, kata si iblis. Lalu dilepaskannya kaki ahli ibadah ini dari dada sang iblis. Lalu kemudian sang iblis mengatakan, memberi satu jalan kepada si ahli ibadah, menawarkan satu penawaran. Kata si iblis, "Kamu adalah orang yang miskin, kamu orang yang fakir, kamu orang yang tidak punya, kamu selalu minta-minta setiap harinya untuk makan." Kata si iblis. Jawabnya si orang tua ini, "Ya, benar." Lalu si iblis berkata, "Maukah kamu seandainya aku beri sesuatu, tapi kamu jangan nebang pohon ini. Kamu akan aku beri 2 dirham, 2 dinar setiap harinya, tapi kamu tidak boleh menebang pohon ini." Penawaran dari iblis kepada si ahli ibadah ini. Apa yang dipikirkan oleh ahli ibadah ini setelah mendengar perkataan dari iblis? Yang sebelumnya iblis mengatakan, "Ketahuilah bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala mempunyai nabi dan rasul. Seandainya Allah mengendaki untuk menebang pohon ini, maka Allah akan mengirimkan nabi dan rasul di tengah-tengah kampung ini untuk bertugas memerintahkan umat pengikutnya untuk menebang ini. Kamu bukan nabi dan rasul, kamu hanya manusia biasa, hanya manusia miskin. Maka kewajiban kamu untuk menebang pohon ini telah gugur, karena yang berhak menebang pohon ini ketika Allah, seandainya Allah mengendaki, maka Allah akan menurunkan
mengutus seorang nabi atau rasul di kampung ini yang mempunyai hak yang diperintahkan oleh Allah kepadanya untuk menebang pohon ini. Dan itu bukan kamu, karena kamu bukanlah nabi atau rasul yang mempunyai hak untuk menebang pohon ini. Itu kata penawaran si sang iblis, dialog iblis kepada si orang tua ahli ibadah ini. Dari semua anjuran, dari semua perkataan, dari penawaran iblis kepada si orang tua ini, lalu berpikir, betul juga orang ini, kata si orang tua di dalam hatinya. Lalu ahli ibadah ini mengatakan, oke lah, bolehlah. Lalu terjadilah sebuah kesepakatan, dan pada pagi harinya dia selesai melakukan ibadah sebagaimana biasanya, cara rutin sebagaimana biasa dia berada di tempat ibadah si orang ahli ibadah ini. Setelah ibadah selesai, maka di bawah bantalnya sesuai perjanjian, sesuai perkataan si iblis, 2 dinar akan ditaruh di tempat tidurnya. Ketika sang ahli ibadah ini selesai mengerjakan ibadahnya sebagaimana biasanya dan di tempat biasanya, setelah ibadah dia lalu membuka bantal, dan di dalam bantal itu ada 2 dinar yang diberikan oleh iblis sesuai kesepakatan. Dan itu berlangsung sampai 1 hari, 2 hari. Nah, ketika hari yang berikutnya, hari ketiga, tidak ditemukan 2 dinar sebagaimana perjanjian iblis. Juga hari ketiga, hari keempat, dan hari-hari seterusnya tidak ditemukan 2 dinar sebagai janji daripada iblis itu. Lalu karena tidak ada dinar yang telah diberikan, tidak ada dinar yang ada di tempat tidurnya, maka si orang tua ini kembali marah dan mengambil kampaknya, bergegas berangkat untuk menebang kayu yang menjadi sembahan umatnya, yang sebelumnya dia sudah sepakat untuk tidak menebang karena iblis sudah memberikan sesuatu kalau tidak menebangnya. Karena iblis tidak memberikannya untuk hari ketiga dan seterusnya, maka si orang tua ini menjadi marah dan mau menebang lagi dalam yang kedua kalinya. Ketika di tengah jalan, si orang tua ini dihadang oleh si iblis yang menyerupai orang tua sebagaimana yang ditemui di pertemuan yang pertama kalinya oleh orang yang ahli ibadah ini. Lalu si iblis mengatakan, mau kemana kamu? Kata si iblis. Si orang tua ini menjawab, aku mau menebang pohon ini. Kenapa? Karena kamu tidak menepati janji. Karena kamu tidak memberikan aku 2 dinar sesuai kesepakatan kamu. Maka aku harus menebang pohon ini. Maka kata iblis, kamu sekarang tidak akan mampu untuk menebang pohon ini. Lalu terjadilah pertengkaran, bergulat antara iblis yang menyerupai orang tua dengan orang ahli ibadah ini. Terjadilah pertengkaran, namun yang terjadi, iblis yang tua menyerupai orang tua dapat mengalahkan orang ahli ibadah yang berbadan kekar, berkekuatan tenaga besar. Dikalahkan seahli ibadah itu, dibantingnya orang ahli ibadah itu, dan diinjak oleh iblis, diinjak kakinya, diinjak dadanya oleh iblis. Kemudian si iblis mengatakan, si orang tua mengatakan, kenapa kamu sekarang bisa mengalahkan aku? Padahal kamu dulu bisa aku kalahkan. Kenapa kamu sekarang bisa mengalahkanku? Padahal tenagaku dulu. Pertama kali kita bertemu, aku kuat mengalahkan kamu. Tenagaku besar sehingga mampu mengalahkan kamu, kata si ahli ibadah ini. Lalu iblis mengatakan, dulu kekuatan kamu ada. Dulu kamu ditolong oleh Allah sehingga kamu menjadi kuat dan besar tenaga kamu.
bisa mengalahkan aku. Sekarang kamu, Allah sudah tidak memberikan pertolongan kepada kamu, sehingga kamu dapat aku kalahkan sekarang. Lalu kemudian, kenapa? Kata si ahli ibadah, karena kamu dahulu ikhlas kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ikhlas mau menebang pohon karena kamu marah karena Allah. Ikhlas kamu menebang semata-mata karena Allah. Akan tetapi sekarang kamu menebang marah bukan karena ikhlas kepada Allah, tapi kamu marah karena aku tidak memberimu 2 dinar. Maka kemarahan kamu sekarang bukan ikhlas karena Allah, tapi kemarahan kamu sekarang karena harta dunia. Maka dengan demikian, keikhlasan sangatlah penting untuk selalu kita pertahankan di dalam hati kita. Karena ikhlas berada di dalam hati, maka ketika hati tidak membiasakan, tidak melatih ikhlas di dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, maka akan sulitlah hati selalu ikhlas ketika melakukan amal ibadah apapun. Keikhlasan di dalam hati, maka hati harus selalu dilatih untuk berikhlas di dalam melakukan ibadah. Ibadah karena semata-mata memandang Allah, karena untuk wajah Allah, dan mengharapkan keridhaan semata-mata. Maka insya Allah ibadah yang kita lakukan akan diterima oleh Allah, dan pada akhirnya kita akan mendapatkan pahala dari keikhlasan kita di dalam melakukan ibadah-ibadah yang setiap saat kita lakukan sebagai kewajiban kita selaku hamba-hamba Allah yang beriman. Demikianlah apa yang bisa saya sampaikan, mudah-mudahan ada manfaatnya walaupun sedikit uraian saya. Bila ada kurang lebihnya, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya mohon komennya, saya mohon komentar, masukan-masukan dari Anda semua, agar supaya kami dapat memberikan sajian ceramah singkat ini dengan sebaik-baiknya. Apapun kekurangan yang saya sampaikan, saya mohon komentarnya, agar supaya saya bisa memperbaikinya. Karena saya masih belajar, perlu belajar, harus belajar demi menegakkan agama Allah, demi mensiarkan ilmu Allah Subhanahu wa ta'ala di tengah-tengah bumi ini. Mudah-mudahan kita semua selalu mendapat taufik hidayah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.